Kebetulan bisa banyak ya. Tapi Mas, ini kan apa namanya ya? Versi polisi demikian kan, kronologi penegakan hukum lah. Terus ada kemudian kejadian, kemudian ada tembakan segala macam. Ya memang ya versi resminya ya demikian gitu ya. Per hari ini Per kan kemarin investigasi belum selesai kan? Iya betul. Oke. Kemarin yang disampaikan jumpa pers bersama Pangdam sama Pak Kapolda, yang disampaikan itu intinya. Dalam proses penegakan hukum ada peristiwa gitu. Dan demikianlah. Memang selongsong 13 tuh, kalau Mas Reza nih, pengalaman Mas Reza ya. Ya. 13 selongsong di satu lokasi ini baku tembak atau gimana Mas? Kita urut-urutan bernalarnya begini. 13 peluru itu kan banyak ya. Banyak Mas. Dimiliki oleh personil yang harus kita asumsikan terpilih untuk pegang senjata. Pegang senjata. Kita tidak punya ruang untuk berasumsi lain. Oh itu senjata ada di tangan orang yang salah. Tidak boleh dong. Boleh. Harus ada kan semua. Satu-satunya asumsi yang bisa diukur atau bisa dipertanggungjawabkan adalah senjata itu berada di pihak yang oleh organisasi yang bersangkutan dianggap layak untuk pegang senjata. Ketika berhamburan 13 peluru, pertanyaan pertama, itu keluar dari berapa senjata? Disebutkan kemarin 3 jenis senjata. Kenapa ada 3 pertanyaan pertama ini muncul? Berapa senjata? Dengan kata lain, berapa orang yang melakukan penembakan? Maksudnya begini, ada 3 orang dari institusi yang sama, pegang senjata tipe yang sama, melakukan penembakan pada waktu yang sama, tapi secara psikologis mungkin mereka berbeda satu sama lain. Berbedanya di mana? Begini, proses berpikir manusia nih Mas. Ini sebetulnya saya sedang tanda petik nostalgia peristiwa kilometer 50 nih Mas. Oke. Proses berpikir manusia itu ada 2 jenis. Sebutlah untuk sederhananya tipe 1, tipe 2. Orang selalu mengatakan yang namanya polisi, yang namanya tentara, ketika mereka mau meletuskan senjata pasti penuh pertimbangan. Sebelum ditarik pelatuk. Betul. Makanya ada istilah peringatan 1, peringatan 2. Iya. Tembakan mengarah ke bagian tubuh yang tidak mematikan, tembakan mengarah ke bagian tubuh yang mematikan. Fatal. Sekali lagi, urut-urutan ini mengirim pesan kepada kita bahwa proses penembakan niscaya didahului oleh proses berpikir yang rasional. Apa maksud rasional? Penuh dengan pertimbangan. Ada lebih dari satu opsi, sampai kemudian personil hinggap pada pilihan tertentu. Tarik pelatuk. Jadi, seperti piramid gitu Mas ya. Dari sekian banyak opsi. Itu pilihan terakhir. Betul. Bertahap dan panjang, itu pilihan terakhir. Saya menyanggah asumsi bahwa yang namanya aparat berseragam dalam situasi penembakan selalu pakai pola berpikir 2. Saya menyanggah itu. Kenapa? Tempo-tempo aparat berada dalam situasi kritis, imminent danger, bahaya kasat mata di depan mata. Dalam situasi bahaya kasat mata di depan mata itu ya, tidak mungkin bagi siapapun, jenderal sekalipun, untuk berpikir tipe 2 Mas. Harus berpikir cepat dong. Tepat. Segera. Alhasil, alih-alih mengandalkan rational decision making process, proses pembuatan keputusan yang rasional, yang memilih opsi terbaik dari sekian banyak opsi, yang terjadi adalah mental shortcut, jalan pintas mental. Karena isunya menjadi sangat mendasar, siapa mati duluan. Wah, ngeri. Jadi persoalannya adalah hidup atau mati. Ya. Kan sangat mendasar Mas. Seperti binatang kan, instingnya itu adalah siapa bunuh siapa dalam situasi yang sedemikian kritis. Nah pertanyaan, 13 peluru ini keluar dalam situasi yang memungkinkan mereka berpikir secara rasional, atau 13 peluru itu adalah manifestasi dari sebuah situasi kritis yang tak terhindarkan karena mereka berada dalam situasi hidup atau mati. Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa dipukul rata. Mengingat sekali lagi ada 3 senjata, berarti kita anggap paling sedikit ada 3 orang, berarti ada 3 psikologi yang harus ditelaah satu persatu. Mungkin saja semuanya rasional, mungkin saja semuanya mental shortcut, mungkin saja sebagian rasional, sebagian mental shortcut. Bagaimana coba memastikannya? Investigasi, kronologi. Karena itu Mas, kan si awal saya tanya ke Mas, Mas kita mau pakai kronologi yang mana nih, versi yang mana, sehingga masuk
cara kita menganalisis ini kira-kira mereka-mereka yang melakukan penembakan terlepas Betul, dari sisi betul. sebelah mana digerakkan oleh tipe 1 atau yang tipe 2. Tapi setidaknya kita pakai versi official dulu ya. Ya. Statement. Contoh saya selesaikan sedikit ya. Kita selesaikan sedikit. Kalau ternyata dari investigasi diketahui bahwa yang bermain adalah tipe 1 mental shortcut tadi. mental shortcut, isunya adalah hidup atau mati, belum tentu divonis bersalah loh Mas. Saya tidak bicara judinya ya. Oh. Kalau judinya sudah jelas salah kan. Oke. Sejak awal kan kita sudah punya pemahaman judi itu pidana. Pidana. Kita tidak sedang bicara Ini judinya lah. artinya bela diri berarti Mas. Proses membela diri. Gitu. Tepat itu dia. Itu istilah yang tepat. Situasinya hidup atau mati, Hidup atau mati. bela diri. Dengan kata lain, kalau situasi bela diri, pihak yang meletuskan 13 peluru itu dalam situasi bela diri, maka tidak tertutup kemungkinan pihak seberang melakukan perbuatan yang boleh jadi tidak prosedural, Oke. tidak proporsional, tidak profesional. 3 hal nih Mas, prosedural, Tidak proporsional, profesional. profesional. Jadi dia membela diri itu. Iya. Pelik kan ternyata kan? Iya. Pelik Mas. Pelik. Ini lebih konspiratif dari yang kita duga. Iya, itu apa boleh buat ya, memang psikologi forensik kadang dipandang resek amat sih, bukannya memudahkan Tapi persoalan. menarik. Ya. Kita perlu tahu kan motif jadinya. Kita perlu Iya. tahu motifnya kan. Oke lah, kalau kita baca berita atau pandangan netizen, per hari ini memang tampaknya netizen punya pola yang relatif sama. Polisi adalah korban. Begitu ya, Ya. kurang lebih ya. Polisi adalah Sampai korban. hari ini ya. Tapi saya pikir, nanti dulu. Saya mau tahu kronologinya seperti apa. Saya jelas Mas, kita walaupun relasi antar masyarakat dengan Polri pada waktu-waktu belakangan ini memprihatinkan. Betul. Tapi 3 hilang nyawa manusia. Saya bayangkan mereka adalah suami, saya bayangkan Iya. mereka adalah ayah, Iya. saya bayangkan mereka anak. Tetap sedih Mas. Iya. Bagaimanapun ya. Walau bagaimanapun. Hitung-hitungan kita sudah investasi Mas. Berapa ratus juta rupiah kita investasi untuk melahirkan 3 orang personil polisi itu Mas. Betul. Tetap kita prihatin. Tapi dalam konteks pengungkapan fakta, ya apa boleh buat, kita harus fair-fairan juga. Buka data, semua. buka Buka fakta. fakta semua. Gitu. Ini artinya di sini kalaupun usulan tadi itu menarik Mas, misalnya ada tim investigasi bersama, Ya. 2 institusi plus sipil, Representasi sipil. agar semua lebih terang benderang. Ya. Apa ini pernah disampaikan Mas soal usulan ini? Belum, Mas. Belum pernah. Praktis ini baru kali pertama saya bicara soal ini. Kita Mas. sampaikan lah. Iya. Karena ini kan kita juga publik butuh tahu ya. Iya. Jangan-jangan ini bukan dalam proses penegakan hukum tadi di sana. Pahit terdengar Mas. Pahit memang. Tapi sekali lagi, kita konteksnya mau cari kebenaran nih. Betul. Iya. Bukan cari-cari salah ya. Iya betul. Maka ya izinkan kita untuk kemudian berpikir dan berdiskusi tentang opsi-opsi yang bisa terjadi. Kemungkinan-kemungkinan bisa berlangsung di lapangan pada saat itu. Tapi dugaan awal memang versi polisi penegakan hukum ya. Iya. Kita masih Iya. di luar informasi yang lain. Per Tapi hari ini. Per hari ini. Dan catatan investigasi belum selesai. Belum selesai.